Saudara, lebih dari 200 pemudik sudah berangkat dari Terminal Kalideres ke beberapa wilayah di Sumatera dan Jawa. Angka ini terus bertambah seiring dengan penjualan tiket dan berangkatnya penumpang dari Terminal Kalideres. Per pukul 7 pagi hari tadi, 18 bus telah berangkat dari Terminal Kalideres. Sedangkan kemarin, 1.448 orang penumpang berangkat dari Terminal Kalideres menggunakan 112 bus. Sedangkan penumpang yang tiba kemarin sebanyak 573 orang dan 126 bus. Pemudik di Pelabuhan Merak mulai ramai. Mereka memilih tanggal sebelum puncak arus mudik untuk bisa segera bertemu keluarga di kampung halaman. Pemudik mengaku memilih berangkat lebih awal untuk menghindari kepadatan saat puncak arus mudik yang diprediksi terjadi beberapa hari menjelang Lebaran. Dan saudara, untuk mengetahui situasi arus mudik saat ini, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Rahma Piliang, dan juru kamera Junaidi Saputra di Terminal Kalideres, serta Zevanya Situmeang dan juru kamera Adini Anissa di Pelabuhan Merak. Kita ke Terminal Kalideres terlebih dahulu. Selamat siang, Rahma. Bagaimana pantauan Anda di sana, situasi arus mudik siang hari ini? Kalau kita melihat dengan kasat mata saja, Imro dan juga saudara, terpantau ramai karena kalau dari data yang kami dapatkan dari Terminal Kalideres ini, dari tengah malam hingga pukul 7 tadi pagi sudah lebih dari 200 penumpang yang berangkat dari Terminal Kalideres ke beberapa wilayah di Pulau Jawa dan juga di Pulau Sumatera. Tapi tentunya untuk jumlah ini akan terus bertambah, Imro dan juga saudara, karena untuk penjualan tiket ini masih berlangsung begitu ya, dan juga beberapa keberangkatan ini masih terjadi di siang nanti hingga sore dan juga menjelang dari Hari Raya Idul Fitri 2026. Kalau kita berbicara data, Imran juga saudara, walaupun di Terminal Kalideres ini terlihat ramai begitu ya, tapi untuk datanya ini terpantau menurun, Imran, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kalau dari kemarin ini lebih dari 1.400 penumpang yang sudah berangkat dan 112 bus juga berangkat begitu ya ke daerah Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera. Tapi ini menurun daripada tahun sebelumnya yang sekitar 1.500. Ini artinya ada sekitar 4,9% penurunan, dan ini sesuai dengan prediksi dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Memang penurunannya ini ada di angka 4% hingga 7%, Imron. Kalau kita melihat juga untuk dari di Terminal Kalideres ini untuk kesiapannya tentunya sudah cukup matang begitu ya, Imran dan juga saudara. Selain adanya posko mudik begitu, juga sudah dilakukan rem cek kepada beberapa kendaraan atau seluruh kendaraan di Terminal Kalideres dan juga di terminal semua yang ada di Jakarta begitu. Dan kalau dari yang disampaikan oleh Kadis Perhubungan DKI Jakarta, untuk dari rem cek ini sendiri 19% kendaraan ini dinyatakan layak untuk berangkat dan juga memberangkatkan penumpang begitu ya. Tapi sisanya ini tentunya akan ada perbaikan begitu, biasanya perbaikannya di bagian ban, juga rem dan juga lampu dari bus tersebut. Tapi kalau untuk pengecekan atau tes terhadap pengemudi, Imran dan juga saudara, ini juga sudah 45% dinyatakan lulus tes atau dinyatakan sehat begitu ya, dan sisanya ini memang ada kendala di seperti keadaan kesehatan seperti darah tinggi dan juga beberapa lainnya, Imran. Tapi kalau kita berbicara bagaimana dengan penumpang dan juga busnya dan juga tiketnya, Imran juga saudara, untuk tiket memang di Terminal Kalideres ini mengalami kenaikan untuk tanggal dari tanggal 10 hingga tanggal 14 begitu ya, Imran. Ini ada kenaikan harga. Kenaikan harganya ini sekitar 20%, dan beberapa hari berikutnya ini ada kenaikan harga sekitar 50%, dan untuk 2 hari menjelang dari Hari Raya Idul Fitri ini ada kenaikan tiket bus ini sebesar 100%. Tapi tentunya di tanggal 20 hingga tanggal 23 atau sudah Lebaran begitu ya, untuk harga tiket ini kembali dinaik 20%, Imran. Tapi tentunya kalau kita melihat jumlah dari penumpang ini masih terus bertambah begitu, karena beberapa destinasi atau tujuan favorit dari penumpang ini dari Terminal Kalideres ini adalah kepada Sumatera Barat, dan juga di Pulau Jawa ini favoritnya adalah ke Jogja dan juga di Jawa Tengah, Imran. Dan kita melihat memang tadi bus-bus yang
mendominasi kalau untuk pagi ini ke siang ini adalah bus yang berangkat ke Pulau Sumatera, Imron, tapi nanti di sore hari adalah bus yang akan berangkat ke Pulau Jawa. Hingga saat ini untuk jumlah penumpang dan juga jumlah bus akan terus bertambah seiring dengan penjualan tiket dan juga pemberangkatan bus ke beberapa wilayah di Pulau Sumatera juga Pulau Jawa, Imron. Tercatat sejak Sabtu pagi hari tadi pukul 7 pagi hingga saat ini tercatat sebanyak 200 lebih penumpang berangkat dari Terminal Kalideres menuju ke sejumlah titik terutama di Pulau Jawa. Terima kasih Rahma Piliang dan juru kamera Junaidi Saputra. Kemudian dari Terminal Kalideres kita menuju ke Pelabuhan Merak, Banten. Zevanya, selamat siang. Bagaimana data terkini dengan situasi arus pemudik di Pelabuhan Merak, Banten terutama yang menyeberang ke Pulau Sumatera? Selamat siang Imron, dari pantauan kami melihat dari bagaimana pergerakan di Pelabuhan Merak sejak malam hari kemarin hingga siang hari ini, memang sejak malam dan pagi hari tadi ini terlihat memang mulai ramai kendaraan yang masuk ke Pelabuhan Merak, namun di siang hari ini terlihat tidak terlihat lagi adanya antrian, artinya mobil-mobil atau kendaraan pribadi ini yang hendak masuk ke kapal untuk menyeberang ke Pulau Sumatera ini sudah dapat masuk ke kapal begitu. Dan dari pihak ASDP ini juga memang menyebut bahwa situasinya masih normal, masih lancar, belum terlihat adanya kepadatan yang terjadi. Dan kalau melihat bagaimana pergerakan beberapa hari ini di Pelabuhan Merak, dikatakan sejumlah kendaraan pribadi yang masuk ke Pelabuhan Merak ini masih angkanya di bawah kisaran 5.000 kendaraan. Artinya ini masih jauh dari jumlah kendaraan di puncak arus mudik. Kalau biasanya di puncak arus mudik ini biasanya jumlah kendaraan yang masuk mendekati kisaran 35.000 hingga 46.000 kendaraan yang memadati wilayah Pelabuhan Merak. Tapi kalau dari ASDP sendiri ini memperkirakan atau memprediksi puncak arus mudik ini akan terjadi kisaran H-4 dan H-3 Lebaran sekitar tanggal 17 hingga 18 Maret 2026. Meski demikian, dari pihak ASDP ini terus memastikan bagaimana pergerakannya saat ini dan juga sudah menyiapkan sejumlah antisipasi, Imron. Seperti misalnya kantung parkir di kawasan Indah Kiat ini sudah disediakan, di mana kantung parkir dapat menampung sekitar 2.000 kendaraan apabila nanti menjelang puncak arus mudik terjadi kepadatan atau penumpukan arus kendaraan. Tapi meskipun diprediksinya tanggal 17-18 Maret, mengingat hari ini adalah weekend, Imron, dan juga hari libur, ini dari ASDP sudah bersiaga, sudah berjaga dan menyiapkan sejumlah antisipasi, begitu mengatur laju kendaraan yang hendak masuk ke kapal, ini sudah dipersiapkan dari ASDP. Sementara itu, hal lainnya seperti koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Polda Banten, lalu Polres tempat, hingga BPBD ini juga terus dipastikan oleh pihak ASDP untuk menjamin bagaimana kenyamanan dan juga keamanan dari para calon pemudik yang hendak menyeberang ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak. Selain itu, kalau melihat bagaimana puncak arus mudik untuk kendaraan roda 2 atau kendaraan motor ini justru diprediksi akan terjadi sekitar hari Senin atau Selasa mendatang, Imron, di mana diprediksi akan ada sekitar lebih dari 5.000 kendaraan kemungkinan di hari Senin dan Selasa mendatang yang memadati kawasan Ciwandan. Nah, ini yang tentu akan kita nantikan dan akan kami pantau terus, dan kami juga masih menunggu sebenarnya, Imron, bagaimana data pasti terkait volume kendaraan yang sudah menyeberang ke Pulau Sumatera dari pihak ASDP, ini yang masih kita tunggu dan akan kami kabarkan kepada Anda pemirsa di rumah. Imron. Baik, di Pelabuhan Merak, Banten situasi terkini masih normal dan pihak ASDP memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada tanggal 17 hingga 18 Maret 2026. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeyang dan juru kamera Adini Anissa, serta sebelumnya ada jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan juru kamera Junaidi Saputra dari Terminal Kalideres, Jakarta.